Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah jurusan Etika Profesi dan Profesional dalam Bekerja. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang nantinya akan menyaksikan video presentasi kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya melakukan perkenalan singkat terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Helena Adinda Putri sebagai moderator. Dan tentunya saya tidak sendirian lagi ya teman-teman. Saya bersama teman-teman saya. Yang pertama Farida Askia sebagai presentator pertama, Nabila Febrianti sebagai presentator kedua, Fepi Kairani sebagai presentator ketiga, Gita Natali Sirait sebagai presentator keempat, dan Reza Erlangga sebagai presentator kelima. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang kasus pelanggaran GCG atau Good Corporate Governance PT Katarina Utama Tbk. Untuk kasus ini kami memiliki 6 topik pembahasan, yaitu yang pertama kronologi pelanggaran kasus etika, pihak-pihak yang terlibat, peranan dalam kasus, penyelesaian kasus, kesimpulan, dan daftar pustaka. Untuk pembahasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, waktu dan tempat dipersilahkan. A. Kronologi pelanggaran kasus etika. PT Katarina Utama Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan umum, merencanakan penawaran umum perdana saham IPO untuk mendukung ekspansi bisnis. Untuk menarik minat investor, perusahaan yang memanipulasi laporan keuangan tahun 2008 agar terlihat sehat secara finansial dan mencatatkan keuntungan. Pada 10 Juni 2009, BPOMLK memberikan izin efektif kepada perusahaan untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari hasil IPO, PT Katarina Utama berhasil menghimpun dana sebesar 33,6 miliar yang diklaim akan digunakan untuk mengembangkan usaha dan pembelian peralatan. Namun realisasi penggunaan dana jauh dari rencana awal, hanya sekitar 4,5 miliar yang digunakan sesuai tujuan. Sementara sisanya sekitar 29 miliar dialihkan untuk kepentingan pribadi dan transaksi tidak jelas. Laporan keuangan tahun 2009 juga kembali dimanipulasi, termasuk dengan mencantumkan piutang fiktif dari perusahaan-perusahaan seperti PT Media Intertelgraha MIG yang sebenarnya tidak memiliki transaksi nyata dengan perusahaan. Pada Agustus 2009, sejumlah pemegang saham bersama Forum Komunikasi Pekerja melaporkan dugaan penyelewengan dana kepada otoritas pasar modal. Menindaklanjuti laporan tersebut, BEI menghentikan sementara perdagangan saham PT Katarina Utama pada 1 September 2010. Audit dari Kantor Akuntan Publik Ahyadi Wadisono menghasilkan opini disclaimer of opinion yang menunjukkan laporan keuangan tidak dapat dipercaya. Pihak-pihak yang terlibat. Pada bulan Juni 2009, PT Katarina Utama melakukan penawaran umum perdana saham dan memperoleh dana sebesar 33,6 miliar. Pihak yang terlibat adalah PT Katarina Utama dan investor. Pada awal 2010, perusahaan mencatatkan piutang fiktif dari sejumlah entitas termasuk PT Media Intertelgraha. Pihak yang terlibat adalah PT Media Intertelgraha dan beberapa entitas lainnya. Pada Agustus 2010, Forum Komunikasi Pekerja bersama PT Media Intertelgraha melaporkan dugaan penyalahgunaan hasil IPO kepada otoritas pasar modal. Pihak yang terlibat adalah Forum Komunikasi Pekerja dan PT MIG. Pada 1 September 2010, Kantor Akuntan Publik Ahyadi Wadisono mengeluarkan opini disclaimer yang menunjukkan laporan keuangan tidak dapat dijadikan acuan. Pihak yang terlibat adalah KAP Ahyadi Wadisono. Pada 1 Oktober 2012, Bursa Efek Indonesia secara resmi menghapus pencatatan saham PT Katarina Utama dari bursa. Pihak yang terlibat adalah BEI dan PT Katarina Utama Tbk.
Baik, selanjutnya ada peranan dalam kasus. Peranan dalam kasus terdapat 4. Yang pertama, ada PT Katarina Utama Terbuka atau RINA menyalahgunakan dana IPO dan memasukkan laporan keuangan dengan mencantumkan piutang fiktif, melanggar prinsip GCG. Yang kedua, ada PT Media Intertel Graha atau MIG bertindak sebagai pelapor dengan penyelewengan dana dan juga sebagai pemegang saham. Yang ketiga ada KAP Ahyadi Wadisono mengaudit laporan keuangan dan memberikan opini tidak menyatakan pendapat karena data tidak dapat dipercaya. Yang terakhir atau yang keempat, Bapepam LK dan BEI menindaklanjuti pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi delisting terhadap saham RINA. Selanjutnya ada kode etik yang dilanggar. Yang pertama, transparansi. Transparansi memiliki prinsip yaitu perusahaan wajib menyampaikan informasi yang akurat, jujur dan dapat dipercaya kepada publik dan pemegang saham. Sedangkan yang mereka lakukan adalah memanipulasi laporan keuangan pada tahun 2008 serta 2009 serta mencantumkan piutang fiktif yang menunjukkan bahwa ketidakjujuran dalam pelaporan. Yang kedua ada akuntabilitas, di mana akuntabilitas ini memiliki prinsip direksi dan manajemen bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dan penggunaan dana investor. Mereka melakukan dana hasil IPO sebesar 29 miliar digunakan untuk kepentingan pribadi dan transaksi tidak jelas, tanpa pertanggungjawaban yang sah. Yang ketiga, tanggung jawab. Dalam prinsip tanggung jawab itu, perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Penyelewengan dana dan pelaporan fiktif merugikan investor dan merusak kepercayaan publik terhadap pasar modal. Yang keempat itu ada keadilan. Dalam keadilan, perusahaan harus memperlakukan semua pihak secara adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Sedangkan mereka pemegang saham dan karyawan dirugikan akibat informasi palsu dan pengelolaan yang tidak adil. Yang kelima ada kepatuhan terhadap regulasi. Dalam kepatuhan terhadap regulasi ini, perusahaan wajib mematuhi peraturan pasar modal dan standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan mereka pelaporan keuangan yang tidak sesuai standar dan pelanggaran terhadap ketentuan Bapepam LK serta BEI. Yang keenam ada integritas. Integritas memiliki prinsip perusahaan harus menjunjung tinggi kejujuran dan etika dalam setiap tindakan bisnis. Sedangkan mereka memanipulasi data keuangan dan penyalahgunaan dana menunjukkan kurangnya integritas manajemen. Penyelesaian kasus. 1. Pemberian sanksi administratif. Bursa Efek Indonesia bersama Badan Pengawas Pasar Modal memberikan sanksi administratif kepada jajaran direksi dan manajemen PT Katarina Utama Terbuka atas pelanggaran yang dilakukan. 2. Penghentian dan penghapusan saham dari bursa. Saham PT Katarina Utama Terbuka mulai diberhentikan perdagangannya atau disuspensi pada 1 September 2010. Suspensi dilakukan karena laporan keuangan tidak kredibel dan terdapat indikasi penyalahgunaan dana hasil IPO. Ini sudah melanggar etika transparansi dan akuntabilitas. Kemudian pada 1 Oktober 2012, Bursa Efek Indonesia secara resmi menghapus atau mendelisting saham perusahaan dari papan perdagangan. Delisting ini merupakan bentuk sanksi paling berat karena menghilangkan status perusahaan sebagai emiten publik dan membuat sahamnya tidak lagi bisa diperdagangkan sehingga merugikan banyak investor. Delisting ini dilakukan karena pelanggaran berulang terhadap prinsip keterbukaan dan laporan keuangan yang tidak sesuai aturan pasar modal. Setelah delisting sampai sekarang tidak ada proses hukum lanjutan untuk investor dan karyawan tidak mendapatkan kompensasi atau kejelasan hak untuk mereka. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kasus PT Katarina Utama Terbuka atau RINA mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip tata kelola perusahaan dan etika bisnis.
Ini merupakan contoh nyata penyalahgunaan dana publik dari hasil IPO serta manipulasi laporan keuangan melalui data dan piutang fiktif. Kegagalan ini mencerminkan tidak berjalannya kelima prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Akar permasalahannya terletak pada moral hazard serta berkurangnya integritas di tingkat direksi dan manajemen, yang diperburuk oleh lemahnya sistem pengawasan internal dan ketidakmampuan auditor eksternal untuk bersikap independen. Akibatnya, kepercayaan investor publik terganggu, nilai investasi hilang, hak-hak karyawan terabaikan, dan citra pasar modal menjadi tercoreng. Penyelesaian melalui delisting saham Rina merupakan bentuk hukuman paling berat di pasar modal dan menjadi peringatan keras bagi perusahaan publik lain tentang pentingnya penerapan GCG secara konsisten.